saat ini kita akan membahas tentang alkana, yaitu tentang tata nama, isomer, sifat, dan beberapa kegunaan dari alkana. Nah, yang pertama, tata nama alkana. Untuk tata nama sendiri kita mengacu dari aturan UPAC, ya, suatu lembaga kimia internasional yang bertujuan untuk pengembangan di bidang kimia. Untuk penamaan sendiri, penamaan alkana, kita akan mengacu pada jumlah atom karbon sesuai dengan rumusan CnH2n tambah 2, di mana nilai N ini kita akan ganti dari 1 hingga ke 10. Nah, ketika kita mencoba mengganti N ini dari 1 sampai 10, dari hasil rumusan ini kita akan memperoleh yang namanya deret homolog alkana. Nah, ini dia deret homolog alkana, ya, dari rumus CnH2n tambah 2 menghasilkan ini, ya, dengan jumlah C1, rumus molekulnya CH4, ini rumus strukturnya namanya metana. C2 menghasilkan dari rumus ini diperoleh C2H6, ya, dengan nama senyawa etana dan rumus struktur ini C2H6. Kemudian C3H8 propana dengan rumus struktur ini. Nah, deret homolog alkana CnH2n tambah 2. Ada juga deret homolog alkena CnH2n, deret homolog alkuna CnH2n kurang 2. Untuk deret homolog sendiri, ini akan menyatakan nama dari sebuah rantai utama, ya. Jadi dari senyawa hidrokarbon, ketika ada rantai utama di sana, maka kita akan menggunakan deret homolog untuk menyatakan namanya. Kemudian selain deret homolog, ada juga namanya deret alkil, ya, dengan rumus CnH2n tambah 1. Deret alkil ini sama seperti deret homolog, ya. Jadi jika jumlah C-nya 1, hanya ada 3 ini, ya. Kekosongan 1 ini akan mengikat rantai utama. Rumus molekul CH. Deret alkil ini sendiri akan menyatakan nama dari sebuah cabang, ya. Jadi kalau ada rantai utama, kemudian ada cabang di sana, kita menggunakan deret alkil untuk penamaan cabang itu sendiri. Nah, oke, kita langsung saja pada penamaan. Untuk penamaan, kita menggunakan ini, urutan penamaan alkana, yaitu mulai dari nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai utama. Sekali lagi, nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai utama. Oke. Nah, untuk penamaan sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan, karena di sana ada cabang, kemudian ada rantai utama, maka langkah pertama adalah kita menentukan rantai utama. Ya, rantai utama adalah rantai karbon terbanyak atau terpanjang. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Kita memberi nomor atau memberi angka pada setiap karbon pada rantai utama, dan dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Jadi jika ada 2 ujung, penomoran dimulai dari salah satu ujung yang dekat dengan cabang. Yang ketiga, kita memberikan nama sesuai urutan. Ya, kita memberikan nama sesuai urutan yang tadi. Ya, nomor cabang, nama rantai utama. Oke, contoh pertama. Ini rumus struktur bangunnya. Ini CH, ini C ada berapa ini? C1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini rantai terbuka, tidak bercabang. Ini C1, 2, 3, 4, 5, ya. Bisa juga kita tulis seperti ini. Sama. Jadi ujungnya sini CH3, ya, sama, ya, CH3 dan seterusnya. Ya, yang penting di sini perlu kita perhatikan. Yang terpenting di sini perlu kita perhatikan, C itu harus mengikat 4. Nah, jadi ini CH3 sudah berikatan dengan H dan satunya berikatan dengan C, ya. Untuk penulisannya bisa seperti ini. Jadi jangan bingung dengan penulisannya. Nah, namanya apa sekarang? Karena dia hanya rantai lurus, berarti kita langsung mengacu pada yang rantai utamanya saja. Kalau C ada 5, namanya apa tadi?
Kalau C5 ini C1 ya, C2, C3, C4, C5 ini pentana ini kan C512. Nah, ini dia rumus yang tadi. Sehingga namanya adalah pentana. Karena ini hanya rantai lurus, ya kita tulis saja N pentana. Jadi ini namanya N pentana. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh jika sudah ada cabang. Yang kedua adalah penamaan sama seperti atas urutannya. Menentukan rantai utama ya, rantai utama paling panjang ya. Ini saja kan, yang lurus saja, yang mudah dilihat. Ini dari ujung sini ke ujung sini 1 2 3 4 5 sama 1 2 3 4 5. Bisa juga dari bawah 1 2 3 4 5. Tetapi karena sama, terserah kita pilih dari mana. Yang paling mudah saja kita pilih yang lurus. Selanjutnya apa? Kita memberi nomor, yaitu ujung terdekat dengan cabang. Di sini ada dua ujung, yang sini dan yang sini. Maka yang paling dekat dengan cabang yang mana? Karena posisi cabangnya, ya, ini cabang ada di sini. Ya, mungkin lebih supaya jelas kita tulis. Ini cabangnya. Ini kita tulis rantai utama. Nah, karena posisi cabang, ujung yang dekat cabang itu ada di sebelah kanan, maka penomoran dimulai dari ujung kanan. 1 2 3 4 5. Oke, setelah kita memberi nomor, langkah ketiga memberikan nama sesuai urutan. Oke, nama sesuai urutan. Urutannya tadi yang pertama adalah nomor cabang. Cabang ada di nomor berapa? Nomor 2. Oke, berarti namanya 2. Setelah 2, nama cabang. Ya, kita beri tanda penghubung nama cabang apa? Kalau untuk cabang, C-nya 1 namanya metil. Jadi 2 metil. Langsung disambung dengan nama rantai utama. Ya, nama cabang, nama rantai utama. 1 2 3 4 5. 5 itu tadi pentana, maka namanya 2 metil pentana. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ini sudah ada 2 cabang. Penamaannya masih sama. Pilih rantai yang paling panjang, yang paling lurus. Ya, yang paling banyak jumlah karbonnya, ini saja. Pilih yang lurus saja. Sekali lagi yang lurus untuk memudahkan. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Ya, ujung sini pasti 1 2 3 4 5. Kemudian kita beri nama. Karena ada 2 sini, maka kita tuliskan 2 kali. Jadi metil ini kan ada 2, maka kita tuliskan 2 kali. Jadi 2,2 artinya di nomor 2 dan nomor 2 dari rantai utama itu ada metil. Karena metil ada 2, kita tuliskan dimetil ya, 2,2 dimetil sambung dengan rantai utama pentana. Oke. Hanya seperti itu. Selanjutnya yang keempat. Nah, kita lihat yang paling panjang yang mana? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, yang paling mudah saja kita pilih yang lurus. Tapi sekali lagi harus perhatikan ya, yang penting yang lurus ini jumlah karbonnya harus lebih banyak atau minimal sama. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, ya ujung sini. 1 2 3 4 5 6. Setelah ini apa? Memberi nama. Oke, ini di nomor 2 ada 2 metil kan? Terus di nomor 4 juga ada metil, maka kita bisa tulis misalkan begini. Di 2 dan 2 dan di 4 itu ada metil. Kalau 3 maka namanya trimetil. 2,2,4 trimetil. Kemudian di nomor 3 ini ada untuk jumlah karbon 2 untuk cabang. Metana, etana, berarti metil, etil. Etil.
Selanjutnya rantai utamanya ada 6. 6 itu heksana. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita susun. Nah, karena ada 2 cabang yang namanya berbeda, maka yang harus lebih dulu adalah yang sesuai dengan abjad yang paling pertama didapat, yaitu dibandingkan E dengan T, yaitu E, sehingga namanya jadi 3 etil, kemudian 2,2,4 tri metil, ya maaf ini sambung saja di bawah sini ya, heksa. Nah, 3 etil 2,2,4 trimetil heksana. Oke. Contoh kelima. Nah, ini sedikit berbeda, ini juga sering muncul di dalam soal. Nah, bagaimana jika muncul rumus struktur seperti ini? Ini rumus struktur ini sebenarnya sama dengan rumus-rumus yang ada. Nah, kita coba perhatikan, kita uraikan dulu. Pertama ada CH3, kemudian ini CH2 katanya ada 3 ya. Kalau CH2 itu ada 3 ya. Berarti bisa jadi CH2 satu, CH2 wah, CH2 ya, oke, CH2 sudah 3 kan, yang masih yang ini. Kemudian langsung dengan CH. Di CH itu dalam kurung CH3. Berarti tidak sama seperti yang CH2 dalam kurung 3, ini berbeda. CH, kita tulis dulu CH, kemudian dalam kurung CH3, artinya CH3 ini mengikat pada CH. Kita tulis CH3. Ya ini, kemudian sambung lanjut CH2 CH3 ya. Jadi begini. Ya. Sekarang namanya apa ya? Pilih rantai yang paling panjang. Ini, oke. Penomoran dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti di nomor 3 ada CH3 apa? Metil. 3 metil. Kalau 7 apa? Heptana. 3 metil heptana. Jadi sebenarnya ini mudah. Nah, soal ke-6 ini sedikit berbeda. Kalau tadi dari strukturnya kemudian kita memberikan nama. Nah, sekarang bagaimana jika sebaliknya? Ya, dari nama kemudian kita harus menggambar strukturnya. Caranya hampir sama. Kalau seperti ini, singkatnya kita mulai dari belakang dulu. Kita buat dulu rantai utamanya, yaitu oktana. Oktana itu C-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah ini apa? Kita beri nomor. Ya, nomor terserah dari kiri ataupun dari kanan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah itu apa? Sini kan sudah ada. Di nomor 2 ada nomor 4, ada di metil. Ya, di metil berarti ada 2 metil. Berarti nomor 2 sini katanya ada metil ya. Dan nomor 4 ada metil. Ya, setelah ini apa? Kita tinggal susun strukturnya. Ya, ini C, CH3, ini C, tinggal tambah H, ini hanya 2, ini tinggal ditambah H, ini hanya 2, H2, H2, ya ujung sini hanya 3. Oke, selesai.